Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dildiangka dengan NIM 202108017179. Jadi saya akan melaporkan proyek proyek tugas akhir dari Internet of Things dengan membuat sensor keamanan rumah menggunakan sensor ultrasonik HCSR04 dan node MCU ESP8266. Pendahuluan ada latar belakang, yaitu rumah. Rumah itu tentunya memiliki privasi yang harus diamankan. Nah, cara pengamanannya ini pada orang-orang tentu berbeda-beda. Ada kunci gembok, penyewa satpam, dan sensor keamanan. Dengan mengunci gembok, bisa saja maling tersebut bisa membobol kunci gembok tersebut dengan cara memakai tang atau atau bisa juga kita menyewa satpam. Namun menyewa satpam tentunya harus membayar iuran bulanan. Sedangkan sensor keamanan kita hanya perlu membeli komponen-komponen sensornya lalu kita program sendiri sehingga terbentuklah sebuah sensor keamanan rumah. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan keamanan rumah, memantau keadaan rumah, mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Sedangkan untuk manfaatnya, yaitu menjadikan rumah yang aman, memberikan laporan aktivitas, dan efisiensi penggunaan energi. Untuk bahan-bahan dan komponennya, yaitu ada node MCU ESP8266, yang kedua ada sensor ultrasonik HCR04, yang ketiga ada breadboard, yang keempat ada kabel USB, dan yang kelima kabel jumper Arduino. Untuk kabel jumper Arduino, kita membutuhkan satu kabel jumper female to female dan 3 kabel jumper female to male. Nah, di sini ada sistem hardware pada node, yaitu diagram elektroniknya. Jadi sensor ultrasonik HCSR04 ini pada pada pin VCC ini kita pasangkan kabel female to female-nya. Pada node MCU ESP8266 sedang ya. Nah, kalau sensor ultrasonik kan VCC dipasangkan dengan voltage in atau VIN pada node MCU ESP8266. Sedangkan trigger pasangkan pada node MCU ESP8266 yaitu pada D6. Yang ketiga ada echo dipasangkan pada node MCU ESP8266 di D5. Sedangkan untuk ground kita pasangkan di ground node MCU ESP8266. Nah, untuk trigger, echo, dan ground itu kita pasangin lewat project billboard. Lalu ada sistem software dan jaringan data flow. Jadi ketika ada gerakan terdeteksi, maka sensor ultrasonik mendeteksi gerakan dan mengirim datanya kepada node MCU ESP6288 yang terkoneksikan ke jaringan Wi-Fi. Lalu koneksi Wi-Fi ini menghubungkan node MCU ke server IoT. Node MCU ESP6288 memproses data dari sensor dan menghubungkan ke server IoT. Dari server IoT mengirim data ke platform web atau ThinkSpeak. Nah, pada ThinkSpeak ini dapat menampilkan data berupa grafik. Nah, hasil rancangannya setelah melihat data flow dan diagram elektroniknya tadi, jadi hasil desain yang tadi itu mengindikasikan bahwa kabel jumper yang menghubungkan sensor ultrasonik dengan node MCU ESP8266 terpasang dengan susunan tertentu yang tadi, seperti kabel jumper dari GND, EcoPin, TrickPin, dan VCC pada sensor ultrasonik terhubung secara berurutan
ke pin ground, D5, D6, dan VIN pada node MCU. Sebagai hasil dari pengaturan ini, maka program Arduino yang telah disusun dapat mengenali tipe data yang diterima dari Ecopin dan TrickPin. Program Arduino tersebut juga mengandung fungsi send request laptop yang memungkinkan suara dikirim dari program Python melalui IP address yang sama, dan suara ini akan terdengar di laptop. Selain itu, ada pula bagian program yang bertanggung jawab atas pengiriman data dari node MCU ESP8266 ke platform web, yaitu ThingSpeak. Data yang dikirimkan adalah data pengukuran jarak pergerakan yang telah diatur sebelumnya. Selanjutnya, cara konfigurasi. Untuk cara konfigurasinya, kita install ESP8266 terlebih dahulu ke Arduino IDE dengan memasukkan URL sebagai berikut. Nah, setelah untuk cara pemasukannya itu, kita ke file, menu file, lalu ke preference, dan masukkan URL tersebut ke dalam additional boards manager URL. Lalu selanjutnya pilih OK. Setelah kita klik OK, setelah menginstal tadi, kita ke board manager, lalu kita ketik ESP8266 by community, lalu kita install. Karena di sini saya sudah menginstal, jadi saya bisa mengaturnya dengan node MCU ESP1.0 ESP12E modul. Oke. Sebenarnya di sini ada port juga, yaitu COM3, cuma saya belum pasang, jadi kita klik OK. Nah, yang kedua, itu memasukkan kode programnya ke Arduino, seperti yang ini. Di sini itu ada conchar SSID sama dengan name. Nah, ini tuh jaringan WiFi, nama jaringan WiFi. Lalu ada password, kita masukin kata sandinya. Nah, di sini terdapat IP address laptop. Lalu ini kita menghubungkan ke API ThingSpeak, ke servernya, yaitu dengan API thingspeak.com. Kita masukkan kita memasukkan API key-nya. Nah, di sini yang paling penting juga, yaitu ada trigger pin sama dengan 12. Karena tadi trigger pin-nya itu kita masukkan ke trigger pin yang kita masukkan ke D6, jadi ditulis 12. Sedangkan Ecopin ke D5 yaitu 14. Nah, di sini ada jarak maksimum deteksi objek, yaitu max distance sama dengan 30. Nah, di sini ada sound duration, kita bisa ubah juga, terserah durasi suara yang akan dimainkan dalam bentuk milis. Nah, tidak lupa juga di sini pengaturan untuk send request laptop. Ini penting untuk memasukkan suaranya dalam program Python nanti. Lalu ada send to ThingSpeak. Ini tuh variabel yang ada di ThingSpeak nanti. ThingSpeak. Selanjutnya ada ini untuk membunyikan suara nanti ketika ada pendeteksian. Lalu ini pengiriman data ke dalam ThingSpeak. Dan yang terakhir ada pengecekan koneksi WiFi. Nah, yang ketiga itu ada memasukkan kode program Python ke VS Code untuk menyalakan suara sensor dan simpan sebagai server V. Oke, jadi begini. Visual Studio Code. Jadi sebenarnya itu saya jelaskan juga peraturan keempat. Itu kita sebenarnya harus menginstal Flash dan Pgame. Caranya itu kita ke command prompt, lalu ketik install Flash dan Pgame di terminal. Itu pip install Flash dan pip install Pgame.
Setelah itu kita tinggal memainkan programnya. Dan untuk suaranya kita bebas atur. Ini saya sudah simpan di musik. Ini suara hati-hati MP3. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemasangan. Jadi cara pemasangannya kita ambil breadboardnya dulu, lalu kita pasangkan Node MCU. Kita lihat, oke. Ini kita pasangkan seperti ini. Lalu setelah itu kita pasangkan kabel jumper female to female ini di VCC. Ya, ini VCC. Kita pasangkan female to female. Lalu yang kedua, kabel female to male kita pasangkan di pin ground. Ya. Yang ketiga, kabel jumper female to male kita pasangkan di echo pin. Yang terakhir itu ada kabel female to male kita pasangkan di sini, di echo pin. Di trigger pin. Agak sulit. Oke. Setelah itu, yang kabel female to female yang ini kita pasang ke fin. Ini. Kemudian kabel ini diingat ya, kabel yang ini kita pasang, yang kabel putih ini kan trigger ya. Yep, trigger kita pasangkan kita mulai dari yang ground dulu. Kita pasangkan di ground. Lalu pada echo pin ini kita pasangkan di D5. Dan yang terakhir, kabel trigger ini kita pasangkan di D6. Ya, seperti ini jadinya. Lakukan pemasangan, saya akan mengecek apakah datanya itu benar terkirim ke ThinkSpeak. Oke, mari kita coba buka ThinkSpeak-nya. Sini saya tadi telah melakukan percobaan. Kita hubungkan dulu. Kita ini pasang di Nah, kita bisa lihat datanya. Sekarang
Sekarang kita bisa lihat datanya, itu jaraknya itu, oke, di sini terbukti ya, kalau kita mendapatkan jari kita, tangan kita, oke, kita dari suara tersebut kita bisa lihat di sini ada jaraknya terkirim. Nah, kita lihat pukul 19.49. Oh, maaf, pukul 20 eh, pukul 20 lewat 20 menit. Oke, di sini saya akan membuktikan datanya bergerak, Pak. Oke, apakah datanya bergerak? Ya, sekarang pukul 20.23. Oh, ini 20.23 dengan jarak 15. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.